ketemu lagi dengan saya John Martin. Nah, sekarang saya sedang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kalau pemirsa sempat jalan-jalan ke sini atau pernah jalan-jalan ke sini, di sini suasananya enak banget buat liburan dan refreshing karena rame banget yang bisa kita nikmati. Ada kuliner macam-macam, bisa naik sepedaan, ya kan? Pokoknya bisa. Ini ada pahlawan-pahlawan kayak gini juga nih. Nih, kita lihat ya, ada Cut Nyak Din di sini. Ngomong dong kalau bisa gerak. Jadi kaget. Nah, tapi memang rame banget di sini pemirsa. Kita bisa nikmatin ini itu rame banget. Warna-warni sama kayak pemerintahan Presiden kita Joko Widodo. Nggak kerasa ya pemirsa ya, udah 2 tahun ternyata kita dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kali ini dari kawasan Kota Tua Jakarta, saya ingin mengajak Anda untuk mereview kedua tahun belakang apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden kita. Anda sedang menyaksikan Ada Apa Dengan Jokowi. Siang-siang panas-panas paling cocok minum yang seger-seger sama dingin-dingin nih pemirsa. Manis-manis lagi, seger banget, enak. Ini es Selendang Mayang ini, zaman saya dulu SD, ini harganya cuma 500 perak doang. Sekarang saya barusan beli 5.000 sekarang mintanya. Terlalu banget naiknya. Tapi emang enak sih. Ini mau nggak mau mahal. Berani-beraninya polisi emas menghalangi jalan saya. Apakah ini patung atau manusia pemirsa? Kita akan cek karena ini panas-panas terik. Kita cek. Kalau dikasih es dia mangap, berarti tandanya dia masih napas. Oh, ini ternyata patung pemirsa. Mulutnya nggak bisa buka. Kita kasih air lebih banyak, lebih seger, lebih dingin. Coba kita tes apa? Lo langsung mangap aja sih lo. Tahu aja kalau gratisan. Tapi ini ajaib banget pemirsa. Belakangnya bukan sulap, bukan sihir. Tidak ada kursi, tidak ada penyangganya. Sekarang kita akan cabut tongkatnya sekalian. Kok goyang-goyang tongkatnya, Mas? Mas, ini saya kasih nih. Es Selendang Mayang mahal, 5.000 perak. Jangan main-main. Ngomong-ngomong masalah es yang sudah mahal harganya, ternyata es aja bisa mahal, apalagi kebutuhan-kebutuhan kita tiap hari pemirsa, termasuk sembako. Nah, saya juga penasaran nih, apa ya penyebab harga-harga barang kebutuhan khususnya sembako makin hari makin melambung tinggi? Kita lihat yang satu ini. Makan dong, jangan mubazir, enak nih tuh. Oh, cok. Yang bener, laha pakai nasi apa nih? Akhir tahun 2015 menjadi presiden buruk bagi Jokowi JK di awal tahun kedua roda pemerintahan. Naiknya berbagai harga kebutuhan pokok seolah tak bisa dibendung. Kenaikan harga terjadi karena beberapa faktor, diduga karena menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, serta karena pasokan bahan pokok yang memang menipis, diakibatkan gagal panen karena cuaca buruk. Sebuah lembaga survei merilis kondisi ekonomi di bawah kepemimpinan Jokowi JK selama 1 tahun terakhir, yakni sebanyak 27,1%. Warga mengeluhkan harga sembako mahal, 17,5% maraknya angka korupsi, dan 15,5% keberatan dengan kenaikan tarif dasar listrik. Sementara itu betapa masih tersirat di benak masyarakat saat menjelang bulan suci Ramadan Juni 2016, sejumlah bahan kebutuhan pokok terus meroket. Saat itu masyarakat lagi-lagi mengeluh karena menjelang ibadah puasa, beban hidup mereka justru semakin berat. Selain sembako, pada awal puasa 2016, warga juga dipusingkan dengan kenaikan harga daging sapi. Di Pasar Klender, para pedagang terpaksa menjual daging sapi di kisaran Rp110 hingga Rp120.000 per kilonya. Pedagang juga mengaku bingung belum bisa memenuhi keinginan konsumen yang ingin membeli di harga Rp80.000 per kilogram. Buntut kegagalan menstabilkan harga daging, Presiden Jokowi pun merombak kabinetnya. 2 tahun Jokowi JK memimpin negeri, namun kenyataannya belum mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Tahun Baru dan Idul Fitri. 2 tahun ini ya amburadul ya, amburadul. Bahasa yang paling tepat amburadul. Ya kan? Ya nomor 1
kabinet morat-marit, ya kan? Ekonomi simpang siur, tidak ada kepastian. Nah pemirsa, kalau jalan-jalan ke Kota Tua pasti akan sering atau banyak menemukan nih patung-patung hidup kayak gini nih, seniman-seniman kayak gini nih. Kita bisa foto bareng ya kan, foto-foto, goda-godain, tapi jangan lupa nih ada kotak apresiasinya. Karena ini adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan uang. Nah emang pemirsa ya, sebagian masyarakat kita itu rela melakukan apa aja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan mencari uang. Salah satunya kayak Mas ini nih, ya kan? Mas, udah berapa jam di sini Mas? Namanya juga patung pemirsa ya, nggak diajak ngomong ya pasti nggak akan nyaut lah. Sehari bisa dapat berapa Mas ini Mas di sini Mas? Saya tahu nih, saya tahu resepnya kenapa dia kok nggak mau jawab pertanyaan saya. Sehari dapat berapa? Nih, sehari dapat berapa? Mas, sehari dapat berapa nih? Mas, ini kayaknya kalau warnanya ini terus duitnya dia nggak mau ngomong pemirsa ya. Saya kasih duit biru. Sehari dapat berapa di sini Mas? Oh, ini patung mahal pemirsa. Kurang mahal kayaknya. Merah nih, gambar Bung Karno, Bung Hatta. Sehari dapat berapa di sini? Kadang 100, kadang 150. Lancar ya, ngomong lo ya, lancar ya. Kalau duit merah keluar lancar ya. Tapi ini beneran dicat seharian. Ini dicat apa diapain sih? Kok bisa hitam semua Mas? Oh dicat, dicatnya cuma sebatas topi doang pemirsa. Di atasnya topi udah nggak dicat lagi. Lo beli cat dan nanggung-nanggung dong. Ini atasnya masih putih nih. Ini oh, Mas kalau ngecat gini seharian berapa lama? Berapa jam persiapannya? 1 atau setengah jam. 1 atau setengah jam atau 1 jam. Oh, biasanya nongkrong di Kota Tua ini dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung cuaca, kalau misalnya cuaca mendukung dari jam 10 sampai jam 10 malam. Tapi memang pemirsa ya, banyak banget masyarakat yang rela melakukan segala macam cara untuk mencari uang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, saya juga bingung, kenapa ya? Apa penyebabnya pemerintah sampai saat ini belum bisa mengentaskan kemiskinan? Nah, karena 150 ini kebanyakan buat Mas ini. Pasti kebanyakan ya kan, nanti dia foya-foya lagi, nggak bener lagi beli-belinya. Udah, saya kasih 50.000, lumayan loh nih, 10.000. Ini receh-receh kan nggak perlu kan? Nah, ini saya buat parkir. Nih, Mas, saya kembaliin. Saya mah orangnya nggak merugikan. Nih ya, kasih ya. Apa salah? Kok patungnya protes loh. Pemirsa, kita lihat liputan berikut ini ya. Untuk memenuhi hasrat bagi-bagi mega proyek infrastruktur, pemerintah terus berburu uang. Dengan alasan keadaan ekonomi sedang memburuk, pemerintah memandang satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak adalah dengan menumpuk hutang. Data dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia akhir kuartal 2 2016 sebesar 4.279 triliun atau tumbuh 6,2%. Berdasarkan jangka waktunya, utang luar negeri jangka panjang tumbuh 7,7% dan utang jangka pendek turun 3,1%. Lalu siapakah yang terbebani dari hutang di pemerintahan Jokowi JK ini? Tentu saja rakyat. Untuk menutupi hutang-hutang tersebut, pemerintah menggenjot sektor pajak dan mengurangi subsidi untuk rakyat. Salah satunya pengurangan subsidi BBM untuk konsumsi rakyat. Kebijakan menumpuk utang yang dilakukan pemerintah Jokowi ini mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, tidak terkecuali kalangan selebriti. Pada dasarnya, mereka menyayangkan sikap Jokowi yang terlalu berani menumpuk utang demi mengejar infrastruktur. Ya, tergantung ya, melihat keadaannya gimana. Kalau misalnya memang harus distabilin dan banyak yang nggak setuju, ya harus distabilin lagi gitu. Karena ya kan banyak juga masyarakat yang masih mungkin tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya gitu.
Ini luar biasa. Selama 22 bulan berkuasa, pemerintah berhasil menumpuk utang ribuan triliun. Prestasi Presiden Jokowi ini mengalahkan seluruh presiden manapun di Asia Tenggara. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Untuk bekerja dan bekerja. Nah, pemirsa, usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya di bidang ekonomi, bidang kesehatan emang terus dilakukan sih. Walaupun ada aja ya hambatannya ya. Ya, kita sih optimis aja ya. Mudah-mudahan semuanya bukan wacana. Ya, walaupun ada yang wacana, ada yang realisasi sih. Tapi ada apa dengan Jokowi? Kembali sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Pak, saya kembaliin, Pak. Terima kasih. Tadi kok warnanya hitam jadi pink sih, Pak? Iya. Wah, nah. Terima kasih, Pak. Wah, ini namanya pucuk dicinta ulam tiba di panas-panas trik ini. Ternyata ketemu cewek cantik. Langsung kita sapa pemirsa. Halo Jenita Janet. Apa kabar? Baik, siapa Jenita Janet? Siapa? Lu siapa? Megaloma. Iya benar. Rambut ya. Ini rambut apa gulali? Ya Allah, nggak dirubung semut. Kan udah disampoin. Oh iya benar. Lu sebagai apa sih di sini? Sebagai gue tahu. Pasti nenek-nenek suka bumi, ya kan? Bisa apa? Sebagai noni Belanda. Noni Belanda. Oh, Guten Morgen. Hoverskool. Saya bukan orang Belanda. Noni Belanda itu harus belajar bahasa Belanda dong. Ya, nanti Palingnya kan ya, meyakinkan nanti. gitu loh sama pengunjung. Gimana sih? Dikit-dikit. Ngomong-ngomong, lo yang tadi ya, gue ketemuin patung-patung seniman-seniman yang ada di Kota Tua ini, pada berdiri, pada semangat, pada tegap. Kenapa lo duduk aja? Malas amat. Lagi lemes. Lagi lemes, mukanya sumringah banget. Kenapa lemes? Lagi sakit. Lagi sakit lah, ngapain kerja kalau sakit? Sakit tuh berobat, disayang pacar, ingat-ingat mantan, gitu dong. Sakit kerja. Punya duit buat beli obat. Oh iya benar. Tapi ngomong-ngomong, karena dia ngomong sakit pemirsa, saya jadi ingat juga nih ya. Apa kabar ya 2 tahun pemerintahan Jokowi sekarang kesehatan ibu dan anak? Aduh, ini udah banyak duit nih. Kenapa lo nggak beli obat? Kurang. Kurang. Oh. Jokowi tampaknya sadar betul bahwa kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi pembangunan bangsanya. Terlihat dari upaya pemerintahannya merubah haluan tindakan kuratif menjadi tindakan preventif atau pencegahan. Sebut saja peluncuran Kartu Indonesia Sehat yang menjadi salah satu dari 4 kartu sakti program keluarga produktif yang digagas Jokowi JK. Distribusi Kartu Indonesia Sehat, saya sudah cek sendiri di lapangan. Saya pikir sudah di atas 95% tepat sasaran. Karena setiap saya ke kelas 3 di rumah sakit, hampir semuanya pasti sudah memegang kartu itu. Namun 2 tahun pemerintahan berjalan, Kartu Indonesia Sehat ini justru seolah tak pernah terdengar lagi kabarnya. Di eranya, kartu BPJS juga digadang-gadang menjadi salah satu solusi permasalahan kesehatan di tanah air. Namun ternyata keberadaan program jaminan kesehatan ini juga menyisakan berbagai masalah. Mulai dari penerimaan bantuan yang sempat dinilai tidak tepat sasaran, hingga kasus penemuan BPJS palsu. Memperkuat lini ini, bidang kesehatan ibu dan anak juga menjadi salah satu konsen pemerintahan Jokowi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2010 hingga 2014, presentasi anak yang menerima imunisasi lengkap di Indonesia telah mencapai lebih dari 76%. Angka yang bisa menjadi salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat ini sangat mungkin terus mengalami peningkatan di tahun 2016. Namun, jalan mencapai tujuan memang tak selamanya mulus. Kerikil lain yang menjadi rintangan lajur pemerintahan Jokowi ialah kasus vaksin palsu. Dalam hal ini, pemerintah sigap melakukan penanganan.
BPOM memeriksa 37 fasilitas pelayanan kesehatan di 9 wilayah kerja. Dari 39 sampel, ditemukan 4 sampel yang terindikasi palsu. Lantas, dari kacamata jelata, sudah puaskah publik akan pemerintahan Jokowi di lini kesehatan? Jangan deh, jangan bikin-bikin vaksin palsu, kasihan bayi-bayinya gitu. Ya, masalah kesehatan tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo yang cukup rumit. Namun, terlepas dari berbagai polemik tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan publik. Tim Liputan, MNC Media. Ini rambut asli apa bukan? Ini rambut asli apa bukan? Ini rambutnya kok keras. Woi, Pak. Woi. Apa salah? Woi. Wah, orang stres. Apa yang ngejar-ngejar gue? Kok jadi gue yang ngejar gue? Orang stres. Pak. Ngapain ngejar-ngejar saya? Bilang dong. Aduh, sampai ngos-ngosan nih. Pemirsa, tapi kalau lagi lari-larian gini jadi inget nih, hobinya Presiden Jokowi kan juga lari-lari belusukan ke sana kemari kan. Aduh, nggak ngos-ngosan apa dia ya? Mohon maaf, itu kan pacar Bapak. Iya. Bapak di sini bukannya manusia batu judulnya. Ngapain lari-lari? Lupa kodratnya. Oh, jadi batu. Kan pemirsa kan? Ini berarti dia pencitraan doang nih pemirsa nih. Nih, dicet-cet ala-ala batu gini. Pencitraan. Bukan? Padahal dia kan harusnya matung kayak gini. Kenapa dia lari? Cemburu segala. Namanya juga sama-sama kerja. Ya wajar dong kalau gue foto-foto apa gitu kan. Aduh, pemirsa. Tapi saya jadi ingat nih, Presiden Jokowi kan juga sukanya belusukan-belusukan ke sana kesini nih. Hadir sana, hadir sini, tiba-tiba kasih surprise sana, surprise sini. Pencitraan juga bukan ya? Ya, atau enggak? Kebiasaan Joko Widodo belusukan tak berhenti meski dirinya sudah menjabat sebagai presiden. Beberapa kali Jokowi terlibat dalam aksi turun langsung ke bawah baik untuk menemui korban bencana, mendatangi kawasan pelosok ataupun memantau pelabuhan. Presiden Jokowi juga tak segan turun langsung ke daerah atau desa-desa guna memantau langsung pembangunan hasil dari dana desa ataupun berdialog dengan pedagang di pasar-pasar. Jokowi bahkan sempat jadi pergunjingan saat nekat memanjat pos menara tertinggi perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Tak hanya belusukan, Presiden Jokowi juga kini mulai aktif membuat video blog alias vlog. Setelah beradu panco dengan putranya Kaisang Pangarap, baru-baru ini Jokowi memperlihatkan aksi olahraga memanah. Aksi panahan yang dilakukan Presiden itu dilakukan di Istana Bogor. Berapa kelompok masyarakat menilai kegiatan mantan wali kota Solo itu sebagai bentuk pencitraan untuk memberi nilai baik di mata masyarakat. Aksi belusukan Presiden Jokowi mudah-mudahan bukan untuk pencitraan belaka. Namun melalui belusukan, Presiden seharusnya bisa mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat, sehingga bisa lebih mengerti bagaimana seharusnya membuat kebijakan. Tim Liputan, MNC Media. Tuh kan, bukan pencitraan ternyata. Beneran orangnya kayak gitu. Thomas, bukan pencitraan. Ngomong nggak? Mas, wah, udah jadi batu beneran pemirsa. Yaudah deh, ada apa dengan Jokowi kembali ya sesaat lagi. Mas, ya, aduh. Belusukan gitu kan, dia sampai ke daerah-daerah. Kalau aku sih lihat positifnya. Kinerjanya Pak Jokowi patut dia juga jempol. Pemirsa, masih dengan Ada Apa Dengan Jokowi. Nah, tadi kita sudah bahas masalah ekonomi, kesehatan, macam-macam. Nah, sekarang langsung aja, saya penasaran banget pengen tahu apa harapan masyarakat alias publik terhadap pemerintahan Jokowi ini ya.
bajai, tukang ojek atau tukang apa kan mereka juga mencari uangnya kadang-kadang suka pas-pasan mulu gitu. Ya dia datang ke sana kan, istilahnya kalau istilah Jokowi apa sih itu yang belusukan gitu kan, dia sampai ke daerah-daerah kan. Setelah begini dagangnya makin susah, makin sulit. Karena apa? Dagang di mana-mana tempat rame-rame nggak boleh. 2 tahun sudah, Jokowi JK duduk di atas tahta nomor 1 dan 2 menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia. Menerjang lintas persoalan di berbagai lini kehidupan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Lantas bagaimana tanggapan publik dan seperti apa ya harapan mereka ke depannya? Dan sejauh ini 2 tahun terakhir sudah mulai kelihatan realistis, di mana Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden kita lebih down to earth ya, lebih berasa kalau mereka benar-benar mendedikasikan diri mereka, jabatan mereka untuk kesejahteraan rakyat. Kalau 2 tahun saja startnya sudah bagus, saya sangat optimis di 3 tahun terakhir mereka akan jauh lebih baik lagi. Ada yang bantuan-bantuan langsung dari beliau untuk pemberian dana ataupun kartu Jakarta Sehat ya, maupun sembako. Ya, itu pun juga kita lihat belum seberapa dengan janji-janji beliau waktu itu pada kampanye. Dicariin buat lapangan kerja, itu aja Pak. Kalau aku sih lihat positif ya, positifnya masyarakat Indonesia sudah mulai tertib, sudah mulai buang sampah nggak sembarangan lagi. Terus Jakarta sudah banjirnya udah mulai kurang. Terus memang apa namanya, mudah-mudahan efektif. Yang paling penting kan kita tertib dulu gitu. Menurut saya kinerjanya Pak Jokowi patut diajukan jempol karena itu berasa juga banyak hal yang mungkin dulu ada banyak pengamburan uang-uang, sekarang banyak berasa yang aduh susah gitu. Hal-hal yang perlu dievaluasi juga banyak gitu. Hal-hal yang perlu, salah satunya itu, terus kalau kenaikan harga barang juga emang terjadi setiap tahunnya. Kalau secara umum saya ngelihat sih semuanya baik gitu. Ya, publik boleh berpendapat. Yang paling utama, pembangunan bangsa kita kawal bersama. Beberapa harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi di tahun keduanya. Ternyata PR untuk Presiden Jokowi masih banyak banget pemirsa. Tapi nggak apa-apa, kita kawal bersama untuk mewujudkan bangsa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Jadi terjawab sudah ya, ada apa dengan Jokowi di tahun keduanya? Ntar tahun ketiga, tahun berikutnya, kita tunggu tahun depan. Saya John Martin pamit dulu, sampai jumpa. Halo Jenita Janet, apa kabar? Siapa lu siapa? Iya benar. Tapi ini ajaib banget bisa. Belakangnya bukan sulap, bukan sihir. Tidak ada kursi, tidak ada penyangganya. Sekarang kita akan cabut tongkatnya sekalian.